Saat ini, tak ada data statistik yang dapat diandalkan untuk mengetahui berapa jumlah keturunan Nabi Muhammad SAW yang tersebar di seluruh negara-negara di penjuru dunia. Perkiraan konservatif jumlah mereka mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta orang. Beberapa negara asal muasal nenek moyang mereka antara lain adalah Irak, Iran, Oman, Libya, dan Yaman. Di Irak, keluarga Sayyid sangatlah banyak. Demikian juga di negara tetangganya, Iran. Organisasi Nasional untuk Pencatatan Sipil Iran menyatakan bahwa lebih dari 6 juta orang di Iran adalah Sayyid. Sementara itu di Oman, gelar Sayyid digunakan oleh anggota keluarga kerajaan Al-Said. Praktek ketatanegaraan ini mirip dengan di Maroko dan Yordania. Anggota keluarga kerajaan menyandang gelar Sayyid atau Sayyidah untuk perempuan. Gelar semacam ini di Oman diwariskan melalui garis keturunan ayah dan diberikan melalui keputusan kerajaan. Sebagai negara yang pada awalnya berbentuk monarki, Libya juga memiliki jejak keturunan Nabi. Para Sayyid di Libya adalah bekas keluarga kerajaan yang aslinya serumpun dengan klan Jayyid di Maroko yang juga dikenal sebagai keluarga Senusi. Bagaimana dengan Yaman? Kita akan lebih fokus di negara asal para datuknya Habaib di Indonesia ini. Di Yaman, Sayyid lebih dikenal sebagai Saddah. Mereka juga disebut sebagai Hashimites yang berarti Bani Hashim. Praktek keagamaan para keturunan Nabi Muhammad di Yaman adalah Syiah, Sunni, dan Sufi. Jangan berpikir bahwa klan Ba'alawi Yaman atau para Habaib hanya satu-satunya keluarga keturunan Nabi di Yaman. Entah bagaimana awalnya, ada banyak klan Nabi Muhammad di negara mungil ini. Saddah-saddah tersebut antara lain adalah Ar-Rasyid, Qasimid, Mutawakkilid, Hamidedin, beberapa Al-Jaidi dari Ma'arib Sana'a, dan Saddah keluarga Ba'alawi atau Saddah di Hadramaut. Ada lagi Saddah Al-Wajir dari Sana'a, Al-Samam dari Sa'adah, Sufyan dari Juban, dan Saddah Al-Jailani yang juga berasal dari Juban. Dapat disimpulkan, jalur keturunan Nabi Muhammad di Yaman sangatlah banyak dan beragam. Bahkan di Yaman sendiri, gelar Habib tak dikenal. Fakta ini seperti terungkap lewat reportase seorang mahasiswa asal Indonesia yang saat ini tengah menempuh studi di Hadramaut, Yaman. Nah kaum muslimin ya, ini jelas jawaban dari orang Yaman sendiri mengatakan bahwa mereka ini kaum Syiah, kaum muslimin. Jadi Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka kaum Syiah. Nah kaum muslimin, jelas ya dari jawaban orang Yaman ini ketika ditanya apakah Habib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan bukan. Mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang Syiah. Bahkan ketika ditanya tentang Habib Umar sekalipun, jawabannya sama. Bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, bahkan dia adalah orang-orang Sufi. Dipicu oleh kajian riset Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, akhirnya terungkap bahwa secara genealogi, ilmu nasab, dan histori, klan Ba'alawi hampir pasti bukanlah juriah Nabi. Kajian ini diperkuat pula dengan hasil tes DNA lebih dari 100 orang Ba'alawi yang ternyata berhaplogrup G, yang berarti keturunan Yahudi. Studi genetika terkait dengan keabsahan para keturunan Nabi ini sebenarnya jauh sebelumnya telah berlangsung di India dan Pakistan. Menurut Abdullah Yahya dalam situs pribadinya abdullahyahya.com, para peneliti kromosom Y DNA dari para Syed di India dan Pakistan menunjukkan
bahwa kromosom Y dari Z yang diidentifikasi sendiri dari India dan Pakistan tidak beda beragamnya dari yang bukan Z dari kedua wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa status Z yang diklaim melalui jalur ayah mungkin turun lewat rute yang lain. Di samping itu, tidak ada dasar biologis untuk mendukung keyakinan bahwa keturunan Nabi yang disebut sebagai Seth yang berada di India dan Pakistan memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan yang sama terjadi dengan kromosom YDNA para habaib di Indonesia. Dengan sampel 100 klan Ba'alawi justru diperoleh kesamaan, yakni mereka termasuk ke dalam haplogrup G. Apakah mereka benar-benar keturunan Yahudi? Menarik sekali menelusuri sejarah klan-klan yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Pada masa Kekaisaran Ottoman di Turki, pengecualian pembayaran pajak untuk para sayyid mendorong banyak orang untuk membeli sertifikat keturunan atau memalsukan silsilah. Ini sangat mirip dengan praktek yang terungkap di Indonesia baru-baru ini. Obral gelar Habib. Demikian majalah Tempo menulis judul headline-nya dalam edisi khusus Idul Fitri pada April tahun 2024 lalu. Banyak yang rela merogoh kocek dalam jumlah besar untuk mendapat gelar Habib yang akan berimbas pada privilege diri mereka masing-masing. Fenomena pemalsuan gelar juriat Nabi ini di era Kesultanan Ottoman disebut dengan istilah teseyyud, yaitu secara bohong mengklaim seseorang sebagai keturunan bangsawan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebohongan semacam ini telah menyebar melintasi batas etnis, kelas, bahkan agama, sehingga pada abad ke-17 Masehi, seorang birokrat Utsmaniyah memperkirakan ada 300.000 penipu dengan modus mencatut gelar keturunan Nabi. Yang tak kalah aneh, di Anatolia pada akhir abad ke-18 Masehi, hampir semua orang di kota besar ini di kelas atas mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Pada tahun 1901, jumlah Seth di India yang kala itu masih di bawah penjajahan Inggris disensus dan jumlahnya mencapai 1.339.734 orang. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa di India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal terdapat lebih dari 15 juta sayyid dengan rincian 8 juta di Pakistan, 7 juta di India, lebih dari 1 juta di Bangladesh, dan sekitar 70.000 di Nepal. Di Indonesia, menurut data terakhir Rabitoh Alawiyah, selaku organisasi pencatat nasab keturunan Nabi Muhammad, hingga tahun 2022, tercatat ada 1,2 juta orang yang berhak menyandang gelar Habib dengan marganya masing-masing. Dari 68 marga habaib yang ada di Indonesia, paling banyak adalah Al-Atos. Rabitoh Alawiyah mencatat ada sekitar 2.471 habaib bermarga Al-Atos di wilayah Jabodetabek. Semoga narasi singkat ini dapat mencerahkan dan menambah pengetahuan, karena sama sekali belum terbukti secara ilmiah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sewajarnya para habaib dapat menahan diri, misalnya tidak menebar doktrin bahwa sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib akan membantu para muhibin mendapatkan akses ke surga dengan cara memberikan syafaat atas nama Nabi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 123 yang artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ayat tersebut membuktikan bahwa dalam urusan agama, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Para habaib tidak akan dapat memberikan syafaat atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya iman dan takwa kita yang dapat menolong. Perbanyaklah pula bersolawat kepada Nabi, sehingga kelak Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Terima kasih telah membangun, menjaga, dan merawat channel ini.
dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.